Halo, Mas Ivan, masuk nggak suaranya? Lagi di rumah, Mas Ivan. Dari kampus? Wih, mantap, luar biasa ngampus. Mas Ivan ini gambar sudah tak rapiin ya? Gambar udah tak rapiin, cuman ada beberapa, apa namanya, jadi anak lain saya blok-blok tuh, jadi anak rapi. Terus ini juga jadi ini juga udah enak lah, udah ngeblok, terus ini titik kolomnya juga udah enak, udah rapi Mas, tinggal di apa, volumenya dicek, soalnya kemarin kayak saya ada tambahan volume deh Mas, kayak tambahan titik kolom, terus tambahan balok. Nah ini nih, nanti coba sampein cek aja deh sama gambar yang lama, sampein ini aja deh, bandingin pasti ada perbedaan. Nah ini dena atapnya udah saya setting, terus ini dena plafon udah tak buat, cuman saya belum ngasih dimensi-dimensi aja sih. Ini disampean Mas ya, ini disampean. Ini speed tanknya sampai naruh posisi di mana Mas? Ini ya, stabil ya. ST ya, oke oke. Coba sih nanti ini tak rapin dah. Nah, ini sampai nih ya, lampu Nabila juga ya. Oke, sip. Ini secara penggambar nih fasad udah saya buat nih. Ini fasad udah tak buat. Sebentar. Hmm, 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 hmm. Ini fasad udah tak buat. Sampai pakai AutoCAD 2000 berapa Mas Ivan? Pakai crack atau terbayar? Lisensi dari kampus ya? Bisa, emang bisa pakai ini Mas? Oh gitu. Wah enak tuh Mas. Nanti coba deh. Ayo nggak apa-apa kan, yang bayar kan kampus kan. Nah ini gambar udah saya rapiin nih Mas Ivan nih. Udah saya rapiin, terus saya mau nanya yang volume yang kemarin ya, Mas Ivan sempat ngitung volume ya. Ini ya Bioki yang terupdate ya. Eh, ini ya benar ya? 26. Iya 26 kayaknya ini. Ya. Ini bukan Mas Ivan. Yang ini bukan. Benar ya ini ya. Oke. Berarti kan sampean udah ngitung yang di sini Mas ya, bagian ini ya. Bagian ini udah dihitung. Terus ini juga udah dihitung ya. Atap, pekerjaan lantai, lantai udah belum Mas? Udah ya. Terus detail arsitektur udah ya. Plafon, kalau yang hitam-hitam udah. Oke, berarti poinnya, oke. Ini saya, aduh kenapa ya ini ya? Lisensi pakai akunnya Waskita, cuman nggak tahu nih tiba-tiba ke out apa gimana nih? Apa jangan-jangan habis kali nih? Bener aja kan? Makanya saya mau nelfon nih. Kenapa keluar ini? Wah nggak bisa buka cat dong saya nih.
Entar Mas Ipan. Sipil 3D kayaknya keluar juga nih. Kayaknya Autodesk keluar, semua keluar. Kok kan nanti Mas Ivan aja deh buka deh. Saya dapat project nih Mas. Penawaran nih. Pekerjaan borpel. Saya dapat penawaran project pondasi borpel. Jadi ini villanya. Ya, ini villanya. Cuma saya pekerjaan pondasinya borpel. Jadi saya dioper lah. Kontraktor itu ngoper ke saya pekerjaan pondasinya. Nah, ini saya ngasih penawaran hari ini kemungkinan Zoom saya ngasih harga 2,9 M. Mudah-mudahan rezeki ini masih pan kalau rezeki mah Masya Allah lumayan lah. Nah ini tuh pelan-pelan masih pan santai. Saya tadi habis ke BPJS Ketenagakerjaan ngurus saya di saya diminta datang ke ke BPJS Ketenagakerjaan ini masalah perusahaan tak urus satu-satu sampai lengkap lah. Nanti kalau udah lengkap semua kan enak tinggal wah project di mana-mana. Ini sih yang depan mata nih. Karena nilainya lumayan 2,9 M borpel. Nih namanya. Ini lokasinya kebetulan ada orang dalam, Mas. Ada orang dalam. Kontraktornya kenal sama saya. Nah, ada vendor ngasih harga sekian, sekian, sekian. Cuman kita di antara tengah-tengah itu lebih rendah lah. Nah, kita lebih rendah. Nah, ini harga sekian. Secara secara penawaran kita lebih profesional formatnya. Kalau yang lain tuh biasa aja, makanya harusnya saya tuh yakin ini menang. Secara formal penawaran aja kita lebih lebih apa? Lebih elegan lah. Nih, ini kalau form penawarannya vendor yang lain nih. Nah, cuma begini aja udah. Kebetulan kan bahasa Inggris, Mas. Ownernya tuh dari Rusia. Makanya saya tuh bikin format penawaran selalu Indonesia plus Inggris. Jadi ketika ini di sini ada Indonesia, sini ada Inggris, profesional lah. Uh, Performance. Nah, jadi saya juga Indonesia dan Inggris. Kan ini sebagai nilai tambah. Ya mudah-mudahan masih pan sambil nunggu ini nih. Aduh, kenapa ini? Bisa nih disable 3D. Kenapa ini? Iya gitu. Kebaca. Dikit-dikit lah. Mas Ivan, ini sebenarnya gambar secara secara keseluruhan nih udah nih Mas. Jadi kita nggak usah ke detail nanti pendetailannya di akhir aja sambil jalan. Secara nanti pengajuan ke owner kita pakai gambar ini dulu aja nih cukup. Nanti gambar ini, gambar 3D. Kalau gambar 3D biar saya ngurus ya. Nanti gambar 3D. Nah, cuma nanti saya minta bantuan keluaran dimensi-dimensi Mas. Nih, saya ngurangin dimensi-dimensi. Nah, nanti dimensi-dimensinya tuh sampai
keluarinlah kayak gini nih, Mas, nih, jarak-jarak ini. Nah, kalau yang kemarin itu kan masih dimensi-dimensi sama kayak gini, Mas. Nah, setiap setiap denah itu pasti dia menunjukkan dimensi yang sesuai apa yang mau kita kerjakan. Misalkan ini pekerjaan pondasi batu kali, Mas, ya. Sampai ngambil as nih jaraknya nih, as ketemu as, as ketemu as. Jadi yang ada di pondasi aja. Terus kalau ke sini ini menerangkan gambar apa nih, slope berarti ya. Berarti as slope ketemu as loop, terus as loop ketemu as loop. Nah, misalkan ini kolom, Mas. Nah, as kolom ketemu as kolom. Nah, terus ini balok, as balok ketemu as balok, dimensi-dimensinya. Nah, kalau ini lebar ini nih, lebar talang, terus lebar genteng ke sini, sama lebar genteng ke sini. Jadi menunjukkan bahwa ini loh gambar genteng, ini gambar talang, gitu. Kalau kemarin kan dimensinya masih sama ya, Mas, ya, Pan, ya? Tuh, mhm. Tinggal nanti dirapiin dimensi, nanti, nah ini plafon juga nih, Mas. Plafon nih sampai ambil yang merah-merah. Nanti saya kasih note aja, Mas, yang merah ini gypsum, yang biru ini UPVC, PVC. Saya rencananya gitu. Mhm. Nah, kalau yang ini nanti saya rapiin deh, saya belum ngerapin sampai situ tuh, belum sampai ke sini. Terus yang ini kalau yang ini nggak perlu dimensi lah, paling dimensi denahnya aja, terluar sekian lurus, nanti itu gampang. Nah, udah ini kan nah ini dimensi nih, Mas, nih, tinggi-tingginya nih. Sekalian sampein pelajarin, Mas. Ini kalau gambar saya pakai headset cakep. Bentar ya, aduh mana ya? Terus oh, nggak masuk ke sini ya. Saya kalau pakai CAT udah ada. Heeh. Nah, ini nih. Nah, sampai tinggal keluarin dimensi aja. Terus sama volume. Volume yang belum di bagian mana aja, Mas? Kita bahas, Mas. Ini kan secara secara yang hitam-hitam ini galian pondasi udah, pengurukan kembali udah, ya, Mas, ya. Terus menguruk sirtu padat udah, urugan pasir bawah lantai udah, urugan pasir bawah void plate udah, lantai satu struktur, kolom kolom kolom, oke, kolom kolom ini udah. Yang penting volume sih kalau harga satu nanti biar saya yang masukin deh. Pekerjaan lantai satu, skred leveling udah. Nah, ini pemasangan lantai saya belum tahu nih. Volumenya tapi udah ada, Mas, ya? Udah ya. Volume udah, tinggal ininya ini apa namanya? Harga satuannya aja sama speknya nih. Soalnya saya lagi nawarkan mau pakai SPC atau pakai granit. Itu. Sementara ini aja dulu lah nggak apa-apa lah, kan nanti bisa ini pemasangan plain solid surface. Pemasangan plain plain pemasangan plain aja HT lah. Samain aja HT. Pemasangan plain HT ukuran ini aja deh sip. Nah, ini pekerjaan dinding ya, Mas, ya. Dinding udah volume ya. Oke, ini plafon belum ya, Mas, ya? Nah, ini plafon gypsum, PVC. Nah, ini tali air yang mana, Mas? Tali air yang ini. Tali air yang di sudut-sudut. Nah, ini nih. Ini nih. Nah, ini. Terus ini. Ini tali air nih, Mas, nih. Kelilingannya, betul. Kelilingannya. Nah, semua kayaknya biru nggak usah deh. Biru, merah aja. Biru kayaknya nggak usah. Merah aja. Dia nggak perlu tali air kayaknya nih. Nah, terus, apa lagi ya? Plafon oke nih. Plafon kan ini tinggal ini anggap semeren dulu ya karena belum ya, Mas, ya. Hmm. Nah, sekarang atap. Penutup kanopi karpot kaca udah. Lantai atap. Waterproofing. Waterproofing ini yang di area ini, Mas, ya. Area dak ya. Waterproofing, Sika, IWF.
IWF kita nggak pakai IWF lah, pakai holo aja nanti, holo 4x4 sama holo 4x2. Harus ada gambar sih, cuman gini aja deh kita ini aja deh Mas deh, langsung aja deh, langsung include meter persegi aja deh, include 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 holo, include atap, tenaga, itu aja lah. Atap 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 uni roof. Setara uni roof lah, setara alderon. Nah, atap setara alderon, nanti di sini meter persegi Mas ya. Langsung aja kan genteng kan langsung meter persegi. Nanti volumenya berapa nanti harga satuannya yang saya setting. Terus pekerjaan finishing dinding ini Mas Ivan gampang lah ngitungnya Mas. Ya. Ini sebenarnya pengecatan dinding interior tuh gampang hitungannya. Jadi aduh, karena ada 3 kali ya. Mhm. Betul. Wah, ini orang BIM sengklek nih. Masih lah. Nah, terus pekerjaan pintu jendela. Ini kan ada Mas di gambar ini ya, di gambar denah, terus uh, di gambar denah sama di gambar fasad tuh ada tuh tinggi-tingginya Mas. Tingginya Mas, tingginya sembarang aja Mas. Sampai hitung tingginya sembarang aja. Nih, kalau saya kasih gambaran ya. Saya harus buka ini dong. Oke, oke, oke. Nah, ini pintu. Nah, ini Mas, nih saya buka nih. Nah, ini kan kalau tinggi-tingginya fasad mah kemungkinan bisa kelihatan dari gambar fasad ya, yang tadi udah saya buat nih. Tinggal keluarnya dimensinya dari CAD. Nah, yang ini nih, yang ini. Atau sampean kasih ini aja Mas, kasih note aja namanya. Di sini jendela ruang tamu, pintu sliding gitu ya, di sininya. Nanti ukurannya biar saya yang nulis aja di terus yang ini juga ada kan ya. Terus, eee, di belakang juga ada, pokoknya berdasarkan gambar DNH aja ya, saya nggak bisa buka CAD nih. Oke oke. Nah, ini pekerjaan ini, MCB MCB 1 unit, oke masukin. Terus panel MCB ini biar saya deh Mas, biar saya aja nih. Terus iya, ini biar saya aja deh, ini biar saya. Sanitary nanti biar saya aja. Pekerjaan lain-lain, ground. Nah, ini masukin nih. Ini ground water tank ini ya, apa namanya, toren. Ini pompa air, ini, speed tank. Nah, ini AC masukin, demolition bangunan masukin juga LS, dah. Ini di atas Mas, di atas, yang toren iya iya, water tank. Ini sebenarnya bukan ground water tank nih ya, water tank aja nih. Nah, terus ini speed tank ini ya, kalau nggak tulisannya namanya speech tank aja deh, kadang suka bingung tuh. Septic tank ya,
Sep Septic tank gitu ya? Nggak apa-apa. Septic gitu ya? Sep Septic tank. Ini nanti aja gampang saya aja interior. Nah, nanti gambar catnya saya kirim, gambar itu udah rapi, Mas, nanti sekalian si Nabila bikinin dimensi aja. Nah, terus oh ini, apa namanya, nanti si Nabila bantu gambar dimensi 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 yang tadi catnya, keluarin dimensi-dimensinya, jarak-jaraknya, itu kan udah saya rapiin ya gambarnya, Mas, ya, tinggal dimensi-dimensinya aja dikeluarin. Terus terus saya mau ngasih tahu nih kalau penggambaran tuh biasanya gini nih, Mas Ivan, dia misalkan kita ngegambar denah, kita mau merencanakan misalkan denah denah slope ya, contoh ya, slope struktur ya. Nah, biasanya kan di penggambaran itu biasanya kalau kita ngeliat slope-nya tok, kalau penggambaran tuh pasti kan kelihatan ya kalau dari denah gambar fondasinya, fondasi batu kali ya. Nah, itu kalau kita ngejelasin gambar slope itu garisnya itu tegas. Garisnya tegas. Nah, pondasinya itu garis tipis. Jadi kalau di CAT itu ada warna nomor 8. Jadi bahwa yang garis tipis itu di bawah menunjukkan, nah yang kita jelaskan itu gambar yang tebel, garis tebel. Itu buat penggambaran gitu sih. Gimana, Mas? Kalau kalau warna kalau warna, kalau nggak usah tebel garis, Mas, nggak usah, Mas. Maksudnya di situ kan ada warna nomor 8 ya, yang abu-abu gelap ya. Nah, itu biasanya nomor 8 itu garis-garis yang tipis, ketika di-print tuh tipis banget. Nah, itu dia tidak kelihatan bukan nggak kelihatan sih, karena kelihatan cuman tipis ketika di-print. Nah, itu ketika kita baca gambar menunjukkan bahwa kita tidak menjelaskan gambar ini. Itu cuman hanya sekedar garis-garis yang di bagian bawahnya. Nah, kita kan menjelaskan gambar slope. Nah, nanti slope yang tebel tuh, yang warna putih tebel. Itu sih kalau penggambaran gitu. Buat ke depannya. Terus apalagi ya? Paling itu sih Mas Ivan, tapi Mas Ivan udah bagus lah gambar kayak gini udah jos banget. Ini soalnya saya mau dapat proyek juga nih, perencanaan Bali. Villa juga, villa. Makanya kalau Mas Ivan ini udah sedikit ini, yang di Bali nanti bisa masuk lagi Mas Ivan. Kita gas lagi nanti villa. Yang mana? Yang di Bali cuma oh yang ini, yang ini. Kalau yang ini nggak tender Mas. Jadi 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 penawaran masuk karena ada kontraktor. Kita kan sub ya di sini jatuhnya Mas. Nge-sub ke kontraktor. Jadi kita tuh nggak ngerjain villanya, kita ngerjain pondasinya. Pelaksanaannya. Mm-mm. Karena di bor pelek kecil diameternya diameter 40 cm, kedalaman cuma 10 meter sama 5 meter. Kita udah hitung kok. Kita udah punya vendornya, sewa alat, sekian 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 sekian, nah aman lah, cuman 60 titik tok. Terus di situ ada retaining wall, ada pel cap. Nah, itu. Nah, ini penawaran kita. Ini sih salah satunya dobrakan kita nih kalau ini call. Wah, keren ya. Bisa jalan-jalan terus saya ke Bali nanti Mas Ivan. Kenapa tuh? Apa tuh? Lewat wis keren. Sama siapa ya Mas? Ada tim ya? Berdua. Keren. Apa Mas? Lomba apa tuh? Berkaitan apa? Mm-mm. Hmm.
Mhm, oke. Oke. Mantap ya Mas Ipan ya. Hadiahnya berapa juta? Oh beasiswa. Mantap tuh Mas, sampean kalau misalkan ada rezeki beasiswa S2 langsung ya mendingan sampean kuliah dulu S2 kelarin. Kecuali sampean nggak dapat beasiswa nih, sampean kerja dulu buat cari jabatan. Tapi harusnya ngambil S2 yang kelas karyawan aja Mas, rata-rata kan S2 kelas karyawan. Biar sampean biar sampean bisa dapat ilmu juga kan nanti S2 itu kan kebanyakan tesis ya. Soalnya rekanku ini kalau S2 di UGM ini, manajer saya nih, bolak-balik mulu tuh dia bikin tesis bikin tesis. Heeh. Ini ilmunya Mas Ivan nih, makanya saya dapat project borpel nih. Kalau daya dukung tanah mah udah ada Mas, jadi kita cuman pelaksanaan aja, tinggal ngebor, gambar kan nanti kita kerja berdasarkan gambar sama analisis kan. Mau tahu nggak ini owner-nya siapa? Mas Ivan tahu Mister Terima Kasih yang di Instagram yang viral? Iya, yang suka bagi-bagi duit. Nih, nih saya bukain nih. Nih Mas Ivan nih. 3,juta ini orangnya. Mhm. Nih, ini orangnya. Kaya banget Mas dia Mas. Kaya banget. Oh udah, turun, makin kaya aja. Nih Instagram ini. Nah ini dia. Lagi proses, iya, sebagian. Pakai konsultan juga. Dia pakai konsultan, cuman nggak terlalu ini sih Mas, nggak terlalu resmi banget lah konstruksinya. Makanya, Mas Ivan bahasa Inggrisnya fasih nggak? Bahasa Inggrisnya bagus nggak Mas Ivan? Misalkan alhamdulillah. Maksudnya nanti, kalau saya diminta datang nih dalam waktu dekat, ya, dan kalau misalkan harus dibawa yang bisa bahasa Inggris, ya Mas Ivan ya, nanti Mas Ivan ikut saya ke Bali ya, oke? Cuman enggak buat translate aja. Aman lah, orang ini cuman penawaran tok, nggak cuman action. Tapi sih, katanya sih di situ ada translate juga, ada translate Indonesianya. Jadi tetap pertemuannya saya pakai bahasa Indonesia. Ya, rezeki lah Mas. Ini kalau misalnya masuk bisa manjang terus katanya. Mudah-mudahan. Mhm. Saya juga feeling 100% ini gol. Karena nih teman saya di sini, dia sebagai supervisor dia. Nah, ini dia orangnya. Jadi saya dibantu sama dia. Lewat dia nanti. Tapi ada komitmen fee-nya Mas, biasalah. Karena gitu. Kalau di kontraktor tuh kayak gitu, biasa. Yang penting lu nguntungin gue juga bakalan enakin lu kan gitu bahasanya. Ya Mas Evan paling gitu aja sih Mas Evan jamnya, takut sampean mau istirahat. Indonesia juga persiapan mau main nih, saya mau nonton timnas. Emang suka bola gak?
Saya saya bola seneng seneng cuman karena mainnya aja. Kalau nonton ke stadion saya nggak suka. Mhm. Mas, ini kan struktur organisasi kan lagi dibuat nih, padahal saya belum ST, tapi udah ditulis ST. Saya komisaris utama, di direktur utamanya teman saya Farid, komisaris, nanti di bawahnya manajer. Aduh ya Allah, harus uh, capek banget meskipun ini saya dapat undangan tadi ke BPJS Ketenagakerjaan yang di Cikokol pagi-pagi, terus langsung ke kantor Manggarai. Apalagi kalau nanti Bali udah action. Saya rencana kalau Bali action saya nyari orang Mas, pegawai 2. Udah ada teman saya udah siap sih. Cuma saya mikir, "Wah kalau Mas Ivan kayaknya belum bisa nih." Mas Ivan kan masih statusnya masih kerja kuliah. Mhm. Kalau Mas Ivan free mah enak, bantu bantu Tribala di sana. Buat action-action keren Mas, bener Mas. Itu, suasananya di Bali. Ini kita walaupun bangun villa Mas, sampean bisa lihat dah. Dia tuh posisinya ada di jurang kayak gini Mas. Ini kan ini kan urusan K3 kontraktor, karena kan kita subkon ya, kita nggak ada urusan Mas ya. Kita cuma sebagai pelaksana tok, ini kan kontraktor yang urusannya sama perencana. Tapi sebagian udah ada yang jadi Mas katanya. Keren ya, makanya saya kemarin ngeliat status teman saya, gila Mas keren banget Mas kerja di proyek view-nya bagus banget." Nggak bohong. Ini teman saya dulu di waskita, si Ferry ini di waskita dulu. Dia resign dari waskita, resign dari waskita, gabung ke situ jadi supervisor dia. Ya mungkin lebih nyaman kali ya, di waskita kan pusing Mas. Puyeng Mas. Heeh, waskita lagi di blacklist. Di PUPR nggak bisa ikut tender sementara gara-gara kasus penggelapan biasa mas waskita begitu terus. Saya bingung tuh, kan saya bilang itu tuh kayak dunia mas, karena apa ya, korupsi itu kebanyakan dari konstruksi di negara ini. Sampai bisa lihat selalu dari tentang proyek-proyek gitu. Makanya kita kalau jadi kontraktor tuh kalau kita jujur transparan tuh insya Allah lah emang kita kalau udah jujur mah kerja di kontraktor itu enak loh kerja tuh, enak. Diajak terus. Mhm. Nanti sampean, eee, apa nih, kita kasih jelasin masalah-masalah kayak harga nih, Mas. Karena ini kan berkaitan dengan keuntungan, Mas. Keuntungan sama standar. Nggak cuma hanya ngasih harga satuan, repot juga nanti kalau di pertanyaan, "Ini kenapa harga satuannya sekian, standarnya mana?" Gitu. Pokoknya nanti aman lah Mas Ipan, dan nanti yang masalah ini, aku minta nomor rekening Mas Ipan buat beli jajan lah, nanti kalau udah ya. Saya juga kan udah ngenalin Mas Ivan, di teman-teman Tribara. Kenapa tuh? Apa tuh? Maksudnya gimana, Mas? Hmm, mhm, mhm. Oh,
Pas di Nindi ya? Oh, pasti dia gini pertanyaannya, "Emang anak KP itu yang saya lihat di DDT dulu itu nggak ada yang ngerti Mas tentang tulangan, tentang sistem cara kerja kerja di lapangan tuh rata-rata nggak ngerti." Sebagian sih ada yang ngerti, mungkin yang kerja kali ya, yang istilahnya udah orang tuanya kayak gini jadi tahu ya. Tulangan pelkep itu tulangan pelkep itu apa sampean yang ditanya Mas, masalah apa? Nih Kak, betul. Nah, perencanaan itu dia menghitung Mas, ya, dia menghitung. Nah, nanti pas di lapangan, itu kita tuh yang kerja. Nah, mereka pun perencana diskusinya sama kita Mas. Gimana jarak-jarak besi ini beton masuk nggak, ini masuk nggak. Kadang kan kalau semakin jarak semakin sempit kan beton nggak masuk ya Mas ya. Sampean pasti paham lah ya kan sebagai ini, kadang kan susah gitu, setahun ya. Mana ya, box girder ya Mas ya, box girder W10. Nih Mas, ini kita hitung tulangan nih Mas. Nih, ini tulangan besi, aduh muter gimana ya? Muter muter muter. Nah ini ya. Nah, ini BBS-nya Mas. Sampean bisa nggak ngitung tulangan kayak gini? Ini ini di dunia kerja penting banget Mas, makanya nggak ada itunya. Nih sampean ngitung BBS kayak gini nih. Nah ini strand, concrete pre-stress Mas, ini tendon yang ada di dalam box. Kabel, prategang, betul beton prategang. Nah itu, mmm. Nah ini tendonnya, ini masang tendonnya aja harus sesuai dengan ini Mas, apa, eee, secara posisinya harus sesuai perencanaan, mhm. Soalnya kita pernah kejadian waktu area tendon di sini nih, itu posisi naiknya tuh si kabel ini, dia mulai radiusnya itu di luar, di sini. Jadi itu ketika pas ditarik pecah Mas blisternya. Wah, kita kita sampai Profesor Iswandi Mas, tahu Mas, Profesor Iswandi? Dia guru besar teknik sipil Indonesia. Kita sampai minta bantuan beliau, sambil Zoom tuh, gimana solusinya. Jadi saran dia tuh, ini tendon ini ketika radius itu dia harus ada di dalam, tidak boleh ada di pas pertemuan ini. Gila Mas, sampai segitunya Mas ya. Pas dipraktekin kedua itu bener Mas, aman Mas. Gokil itu emang profesor ya. Nah ini BBS nih, ulangan nih Mas. Nah, cara baca gambarnya, ulangan tuh contoh ini kan gambar box gider ya Mas ya. Box gider kalau biasa di jalan tol tuh kan gitu kan nih. Nah ini tulangan nih Mas, tulangan-tulangan. Nah ini dari perencana nih yang gambar nih, perencana nih, set. Cuma dia nggak ada BBS perencana, kalau BBS kita. Dia nunjukin misalkan besi S2 nih Mas, S2 tuh yang ini ya, berarti ya, yang kotak ini nih. Nah S2, terus di sini S2 ada T2, kode-kode besinya. Nah nanti sampean bikin sendiri di sini, barisnya. Oh S2 bentuknya seperti ini besinya ya, sampean bikin di sini. Cari S2 mana ini, S2 S2 mana S2 S2 S nah ini S2. Nah sampean keluarin dimensinya, nanti sampean masukin ke dalam, BBS, Bargaining Schedule, S2. Nah ini jarak-jaraknya set, nanti ketahuan beratnya kebutuhannya berapa. Karena ini yang bakalan ditagih ketika kita sudah kerja, kontraktor, tagihannya ini, volumenya ini, besi.
pamit Mas. Oh laki lah aman, saya juga awal dulu nggak ngerti apa-apa Mas. Sampai mah nanti kalau kalau udah kerja mah kan sebenarnya kan engineering luas ya. Engineering itu kan nggak harus kayak gambar-gambar, enggak. Dia kayak buat metode tuh Mas Ivan. Nanti kalau metode, buat schedule, timeline, terus, solusi lapangan, nah itu. Kalau gambar itu kan ada lagi tuh bagiannya Mas. Biasanya kalau sekarang itu BIM, Building Information Modeling itu bagiannya ada untuk gambar. Tapi nanti terserah Mas Ivan seraknya di mana nih? Mau di engineering atau di BIM, tinggal ini aja, apa namanya, passion-nya Mas Ivan. Tapi kalau saranku lebih baik ke engineering sih Mas. Nggak usah terlalu yang gambar-gambar, tetep sampean harus bisa baca gambar, karena sumbernya dari gambar. Kalau sampean nggak tahu gambar bingung juga nanti. Kayak namanya proyek kan pasti ada gambar Mas. Iya. Mhm. Opo ini banyak banget tugas nih. Aduh. Oke Mas Ivan, paling gitu aja ya. Kayaknya saya kuasai. Jadi kalau misalkan kapan-kapan kalau ada Mas Ivan ada waktu kosong, saya ada jadwal ketemu nih sama tim saya nih, nanti Mas Ivan tajak ya, biar kita kenalan. Nah, sama sama Mas Farid. Mas Farid kan di LRT. Dia engineering. Oh, dia 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 kesayangannya Pak Andip. Yang mana, Mas? Oh, itu yoga. Yoga itu. Yoga dulu sama saya belajar, Mas, sama saya, Mas, di sini. Mas Dila, Mas Dila. Emang waktu kuliah tuh dia kan kuliah juga tuh, Mas. Cuman udah lulus. Baru-baru kemarin dia lulus. Tapi dia di proyek baru datang. Mas Dila nanya-nanya gitu. Dia manggil saya Dila, Dila. Mau nanya dong, kayak gini-gini. Sini aku sini duduk, duduk, duduk. Tak kasih tahu tuh dia dia kemarin pas dia kan di sini pelaksana ya, pelaksana pindah ke RT jadi engineering, stres mas, umet deh kayak makanya makanya Yuda Yuda Berlian itu ngobrol sama saya, si Yoga ini belum kompeten di engineering, dia bilang. Nah makanya ini pengalaman bagus nih Mas Ivan, kita nanti di proyek Mas Ivan kalau bisa tuh dalamin di engineering dulu, kalau engineeringnya udah dalam ke lapangan gampang banget. Mm-mm. Karena yang nentuin udah kerja itu kan engineering, Mas. Ini gue gue punya metode kerja seperti ini, nanti dikonvert sama sama manajernya lapangan kira-kira gimana nih lahan kayak gini nih gini gitu. Mas Farid orangnya ulet Mas. Wah gila. Dia orangnya ulet, mentalnya kuat, makanya dia tuh disayang banget sama Pak Andi. Nah ini saya nih bikin terlibat sama dia, makanya saya tahu orang-orang yang kompeten. Saya bikin sama Farid, terus ada tim Mas Dian. Mas Dian ini dia owner gudang garam. Jadi saya tuh kemarin waktu ngebikin PT saya cari orang yang benar-benar kompeten nih. Saya punya mental kuat. Ada kalau misalnya satu drop yang satu kuat yang gitu Mas ya. Tapi saya akuin Mas, semenjak PT berdiri, Mas Farid itu sibuk banget LRT. Gila. Dia itu kerja cuma buat rapat, hampir setiap hari dia rapat gila. Bayangin Mas. Makanya kemarin udah cepetan urus urus nama gua, bilang bilang Yuda cepet-cepet diurus, dia bilang gitu kan nanti ya. Nanti nggak akan lah istilahnya kayak sampai malam-malam, jadi kan kebantu mas semuanya. Oh, iya. Kalau saya tuh sebenarnya mas, kalau masalah, ini saya jujur sih, saya tuh kalau masalah
masalah untuk keberanian maju, memang saya selalu diandalkan kalau untuk berani gitu, berani ngadep sini. Saya tuh berinteraksinya tuh jadi kita tuh kontraktor jangan cuman sekedar nurut-nurut aja Mas, misalnya sama konsultan, ngobrolin kita harus punya ini juga, apa istilahnya, cara bicara tuh yang bener-bener kita tuh udah kita tuh bener gitu. Kan ada ini, makanya tuh manajer Pak Catur kalau mana sebut saya Mas, karena saya orangnya berani untuk apa berdebat gitu. Jadi tapi kalau buat uletan, sabar dan dia kuat apa namanya kuat istilahnya menghadapi masalah Farid. Farid itu nah kalau saya yang ngedongkrak nih misal ini gimana dia laporan udah yuk samperin saya gitu mas orangnya. Kalau saya gitu saya berani ya mas ini saya ngadepin ini loh mas dosen ini dosen konsultannya kan konsultan kan ternyata dosen ya saya ngadepin dosen mas beneran. Tapi jujur mas dosen-dosen itu yang saya kenal di konsultan sini DDT kan ada 3 orang dosen itu dia secara keilmuan konstruksi itu tetap lebih tinggi otaknya kontraktor. Yang aku lihat dia tuh cuma sekedar istilahnya kayak pengawasan terus ini gimana schedule-nya begini begini gini cuman kayak gitu tuh istilahnya cuman istilahnya kayak apa ya kayak ngawasin tok gitu. Tapi ada salah satu konsultan yang memang the best namanya Pak Yudi. Ketika ada masalah kita ngadu solusinya keren. Itu baru konsultan. Ketika ada gimana mas? Kenapa? Iya, ya betul. Ya, saya tuh nggak setuju mas. Saya tuh sama konsultan saya debat terus. Sekarang debat lah. Makanya di sini tuh di UDD itu kalau setiap masalah masa itu saya itu mas yang istilahnya berani untuk berargumen gitu. Hmm. Karena di kontraktor itu kita tuh nggak boleh ini itu gitu. Gimana produksi interior? Yang ada lamaran. Nanti saya kenal emang ya. Saya ikut mampir ke. Abang kesini dulu gak? Senin. Kesini dulu gak? Apa? Kalau pas udah mau ini saya mau bikin video. Kadang gitu mas, konsultan itu saya 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 sama konsultan GS saya debat gitu. Tapi saya hormat sama kayak sama tim-tim saya hormat. Jadi pada kita harus seimbang mas. Ada orang yang berani, ada orang yang sabar, ada orang yang menengah. Kalau kita nurut-nurut aja mas, jangan nurut konsultan mas, omongannya. Ya, iya. Nah, terus kita nggak boleh sengke-sengke banget. Kalau sengke-sengke banget kita istilahnya kayak sosok paling pintar. Itu nggak boleh. Istilahnya menengah lah. Kalau ada masalah ya kita bantu. Gini-gini, salah ada juga. Saya tuh aduh ya Pak, yang ngertiin cepat-cepat dia terus. Tapi yang tahu gitu. Yang tahu. Sebenarnya Inggris, sebenarnya Inggris. Maksud saya tuh, maksud saya ngeliat bidang itu kerja waktu terus dia tadinya di DDT nggak setiap hari lah. Ini begini dari bakalan doang saya kerjaan tok itu. Ya,
2 kali loh, ya kan. Bagus. Kan nanti kalau kemarin infonya kalau misalkan sampai udah lulus, nanti sampai bikin SKA ya Mas ya. Tapi nggak apa-apa, nanti pakai apa? Pakai uang pulsa. Nanti pengurusan SKA itu kan pakai uang bayar. Nanti sampean nggak usah mikirin nanti biar perusahaanku yang bayar. Ibarat kata kan SKA itu buat lampiran sampean juga. Cuman ini nggak bantu buat perusahaan saya juga, buat lampiran tender. Gak apa-apa, emang emang kita tuh seperti itu Mas. Saya udah ada 5 SKA, cuman saya emang lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus tuh buat lampiran perusahaan. Karena semakin SK-nya semakin banyak lampiran, perusahaan ini dipandang bahwa kita tuh punya tenaga-tenaga ahli. Nah ini, saya kemarin pinjam nih sama nggak ada yang minta bayar sama saya Mas, baik semua tuh nih Pak Hasbulo nih. Ini dulu manajer saya Mas, udah tua soalnya. Saya pakai tuh, dia ahli geodesi. Jalan-jalan. Iya survei, jalan. Betul. Nah, terus, Farid kan udah ada SK gedung. Ini dia jalan. Nah, nanti saya mau nyari SK yang MEP. Terus yang lain-lain lah MEP. Nah, nanti kan Mas Ipan geotek nih ya, ahlinya nih. Nanti sampai-sampai bikin aja Mas SKA. Mhm. Tapi kalau bisa nanti nilainya 9 Mas. Biar biar lampirannya. Tapi itu bagus loh Mas Ipan. Mas Ipan kalau udah ada SKA nanti lulus nih, sampai ngelamar kerja, ada lampiran SKA, wah sampean udah pede. Makanya saya udah ngomong, pokoknya ini teman saya Mas Ivan, dia lulus sebentar lagi langsung buatin SKA, dia bilang. Yes. Ah, kayaknya enggak sih kayaknya. Tuh ada 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 tes-tesnya, ada tes-tesnya sih emang. Cuman emang itu sih kendalanya kalau kita belum kerja terus langsung ngambil SKA. Tapi Mas Farid Mas itu sebelum lulus dari mercu itu di ini disuruh sama mercunya buat SKA. Iya, Mas Farid. Nih. Jadi dari peraturan mercu itu sebelum lulus itu ada SKA-nya dikasih. Misalnya tergantung kita nih mau ngambil apa ke jalurnya. Mana nih? Nah, si Mas Farid ini dia ngambil SKA itu. Saya nggak tahu ya infonya yang mana yang mana. Kalau dari Mas Farid ini karena kan dia emang dari sini dari apa? Dari mercu juga Mas. Dia SK-nya ada. Mana ya? Bisa itu dia tuh. Aduh, susah nyarinya saya. Ntar aja deh. Ah, ya udah Mas. Hmm. Mercu, mercu dia. Iya. Nah, yang mahal tuh SBOJK, Mas. Perusahaan tuh SBOJK SK itu kan tenaga ahli kita ya. Nah, kalau SBOJK perusahaan, makanya saya nih SK nih. Nih kemarin syarat-syarat bikin SBOJK aja sampai belasan juta ini. Makanya saya berharap nih proyek ini gol, rencana tuh keuntungannya tuh ya buat administrasi perusahaan. Waduh, udah enak itu. Aku tuh punya feeling besar Mas Ivan. Saya tuh punya mimpi Mas Ivan. Saya punya mimpi, saya tuh pengen punya project
istilahnya dibilang gedung iya, dibilang ruko bukan. Dan di situ ada tower, tower keren, ada logonya Tribara, itu mimpi saya tuh. Dan saya bukan sebagai pegawai atau apa, saya sebagai istilahnya sebagai pemilik. Mimpi saya gitu, tapi kita berperan lah semua tim gitu. Iya. Nah ini SK-SK-nya. Nah ini SK-nya Farid nih Mas, sorry. SK. Nah ini, nah ini dia. Kenal kan Mas? Dia di luar, udah lihat site manager Fooding Construction Work. Hmm. Itu dia sebelum lulus harus ada SKA katanya. Makanya saya nggak tahu deh mana yang ini ya. Dia bilang seperti itu sih. Terus ini, ih kenal. Pak Acep ini bukan Sudarso bukan? Pak Acep Hidayat. Saya sebentar coba. Oh iya ya, saya nggak kurang kenal. Hmm. Hmm. Ini teman saya nih K3. Kita tuh di dunia komersi harus baik Mas hubungan. Karena kalau kita belagu, sombong, apalagi orang-orang baru kerja, wih, kok jadi proyek nih kan, merasa tinggi gitu, merasa hebat. Itu malah malah kita nggak punya relasi nantinya. Wah, di konstruksi tuh kalau kita udah nggak suka orang, mati Mas kita Mas. Nah ini SKA nih. Teman saya nih anak KP semua Mas nih yang dulu-dulu. Wah, SKA-nya dia. Saya dikasih karena apa namanya, saya juga mungkin sering sering ini ya, sering sering ngobrol sama anak KPPU. Jadi baik semua gitu Mas, sama saya Mas. Saya minta SK-mu dong buat lampiran perusahaan. Wih, sekarang udah punya perusahaan sendiri Pak. Iya, dia bilang. Doain ya, gitu. Ya Mas Ivan ya, yang jelas kita kan rumah deket nih, kita rumah deket. Siapa tahu nanti ke depannya kita bisa bisa lebih menguntungkan lah, menguntungkan yang besar. Yang jelas kan yang lulus duluan kan Mas Ivan duluan. Kalau saya mungkin masih 2 tahun lagi lulus kuliah. Tapi makanya saya tapi berharap Mas Ivan tuh kerja, lulus, kerja kerja di salah satu perusahaan, kalau bisa di owner Mas. Siapa tahu nanti kan kalau di owner, itu sih karena ibaratnya ibaratnya kan Tribara ini kan kita sampingannya ya, tetap proyek. Saya gitu Mas, saya sampingan, jangan cuma satu kaki. Iya, saya bisa mengambil kecil-kecilan ya. Enggak, transportasi kayaknya. Tapi kan ada terminal-terminal kecilnya, lumayan lah itu. Makanya saya berharap lah anak-anak KP itu yang dulu tuh, Mas Ivan yang dulu tuh, saya berharap ada yang di owner, kalau bisa punya jabatan tinggi, wah itu enak banget. Jadi sampean yang punya wewenang untuk milih di luar, saya yang masuk. Wah itu udah. Tapi tetap kita nggak, istilahnya bukan cara kotor Mas, caranya cara bersih. Cara bersih uang anggaran sekian nih dari pemerintah ada membangun ini. Nah, tapi sampean milih saya gitu. Itu kan hal yang wajar karena kita udah kenal. Iya. Ya Mas Ivan ya. Oke, nanti yang tadi-tadi saya kirim chat-nya ya. Makasih Mas Ivan. Iya.
Mmm, sama saya juga banyak nanya tugas nanti. Kalau saya banyak nanya tugas, Mas. Aduh, ya wis. Saya kalau ada tugas analisa struktur, Mas, saya kadang yang ngerjain tuh ini, anak KP dulu, namanya Sandi Unsud. Dia tuh ngebantuin saya tuh. Aduh, saya mau tugas kuliah kayaknya gimana gitu, Mas, apa, nggak kepegang saya sampingnya. Tapi saya profesional, Mas, kayak kayak tugas-tugas kayak laporan, tugas-tugas kayak kuis-kuis pasaran itu saya ngerjain tepat waktu. Cuman kalau kayak tugas-tugas yang istilahnya tugas besar gitu, pasti saya selalu banyak tanya tuh. Tanya, minta tolong, begini 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 gini, nah itu. Mhm, itu kayak iya. Sampean ada fast learning juga nggak sih, Mas? Nggak ada ya? Oh, ada ya. Karena reguler 1 ya? Ya udah Mas Ivan, ya makasih banyak ya Mas Ivan ya. Iya iya, assalamualaikum. Sama-sama.